اتقى وخذل أمره وعصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis mengingatkan kepada kita semua an Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh rawahul Bukhari. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat manusia. Nikmat tersebut adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita yang hadir di dalam masjid ini adalah manusia-manusia yang mendapatkan kedua nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan yang luar biasa, dan Allah berikan kepada kita nikmat waktu luang, hadir berkumpul bersilaturahmi kita di majlis Jumat yang mulia ini. Salawat beserta salam lalu kita haturkan atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan Al-Fakir melalui mimbar Jumat yang mulia ini berwasiat untuk diri Al-Fakir dan mengajak jemaah sekalian, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah peperangan Uhud selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menyisir dan mencari apakah masih ada para sahabat yang terluka dan atau wafat di padang Uhud. Mendengar hal tersebut, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengajak para sahabat yang lain menyisiri dan mencari masih adakah sahabat Nabi yang tertinggal. Sayyidina Umar dan para sahabat menyisiri bukit Uhud dan mereka mencari apakah masih ada sahabat yang tersisa. Pada saat Sayyidina Umar dan para sahabat menyisiri padang Uhud, terdengar dari kejauhan teriakan kesakitan. Ada yang merintih dan ada yang meminta tolong karena kehausan. Sayyidina Umar dan para sahabat kemudian mendatangi asal suara tersebut. Setelah dicari, akhirnya Sayyidina Umar dan para sahabat bertemu dengan asal suara tadi. Pada saat Sayyidina Umar bertemu dengan asal suara tersebut, benar kiranya yang berteriak kesakitan, berteriak meminta tolong di padang Uhud adalah salah seorang sahabat. Tubuhnya sudah penuh dengan luka, badannya dipenuhi oleh anak panah. Para sahabat kemudian melihat Sayyidina Umar merapat. Sayyidina Umar mendekat sahabat tersebut. Sahabat
tersebut meminta air karena kehausan di padang Uhud. Sayyidina Umar memerintahkan sahabat yang lainnya untuk mencari air. Setelah air didapatkan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian menuangkan air tersebut ke sahabat tadi. Pada saat air tersebut akan dimasukkan ke mulutnya, maka sahabat tadi dan Sayyidina Umar mendengar teriakan yang lain, teriakan yang juga kesakitan, teriakan yang meminta tolong di padang Uhud karena kehausan. Pada saat yang bersamaan, sahabat yang pertama ini langsung menutup mulutnya erat-erat, seraya memberikan isyarat dari matanya agar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat memberikan pertolongan dan memberikan air tersebut kepada orang yang lebih memerlukan. Sayyidina Umar langsung berlari mencari asal suara yang keluar. Sayyidina Umar dan para sahabat terkejut karena asal suara yang kedua tadi ternyata juga dari seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang kedua ternyata lebih mengenaskan. Tangannya sudah terpisah dari tubuhnya. Tubuhnya sudah penuh dengan anak panah. Dengan terbata-bata sahabat tersebut meminta pertolongan dan meminta air karena kehausan. Sayyidina Umar segera memberikan air tersebut kepada sahabat yang kedua. Apa yang terjadi? Kembali pada saat air akan dimasukkan ke mulutnya, sahabat Nabi yang kedua ini dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar teriakan yang lebih lagi. Sayyidina Umar dan para sahabat mendengar teriakan kesakitan. Sayyidina Umar dan para sahabat mendengar teriakan meminta pertolongan. Sayyidina Umar langsung memberikan air tersebut kepada sahabat yang kedua. Kembali, sahabat yang kedua menutup mulutnya erat-erat, seraya mengisyaratkan dengan tangan telunjuknya agar Sayyidina Umar memberikan pertolongan, memberikan air tersebut kepada orang yang lebih memerlukan. Sayyidina Umar dan para sahabat kemudian mencari asal suara yang ketiga. Subhanallah, pada saat Sayyidina Umar mendekat, tubuh sahabat yang ketiga ini ternyata sudah tertumpu dengan jenazah di atasnya. Sayyidina Umar dan para sahabat kemudian menyingkirkan semua jenazah. Allahu Akbar. Pada saat yang bersamaan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat mendapatkan suara yang ketiga atau sahabat yang ketiga ini tadi ternyata lebih parah dari sahabat kedua dan pertama. Jika sahabat pertama hanya bersarang beberapa anak panah, sahabat yang kedua bahkan terpisah tangan kanannya. Sahabat yang ketiga selain tertumpu dengan jenazah-jenazah di atasnya, sahabat yang ketiga ini ternyata tangan sebelah kirinya terputus dan kaki sebelah kanannya pun terpisah dari tubuhnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Segera Sayyidina Umar mendekati sahabat yang ketiga, kemudian memberikan air tadi untuk pertolongan pertama. Pada saat air tersebut akan diberikan kepada sahabat yang ketiga, sahabat yang ketiga ini ternyata sudah menghembuskan napas yang terakhir. Sahabat yang ketiga sudah bertemu dengan syahidnya. Sayyidina Umar berlari mendatangi sahabat yang kedua. Pada saat Sayyidina Umar dan para sahabat mendatangi sahabat yang kedua, benar kiranya sahabat yang kedua juga telah bertemu dengan syahidnya. Berlari Sayyidina Umar di padang Uhud mencari sahabat yang pertama, sahabat yang awalnya memberikan segelas air untuk sahabat yang kedua. Juga didapatkan sahabat yang pertama sudah menutup mata dan bertemu dengan syahidnya. Ma'asyiral hadirin,
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang barangkali dipahami oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitab Riyadhus Shalihin sengaja menampilkan riwayat ini seakan-akan Imam Nawawi ingin menjelaskan makna hakiki dari Islam yang sebenarnya. Kita barangkali selama ini memahami wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Sayyidina Imam Nawawi seakan-akan ingin memberikan berita bahwa Islam dalam hadis tersebut, Islam dalam ayat tersebut, hakikatnya adalah mampu berbuat baik. Coba kita perhatikan sahabat yang pertama, dia memerlukan air di padang Uhud, dia pasti memerlukan pertolongan, tetapi pada saat ia mendengar teriakan yang lebih memerlukan, padahal dia tidak tahu apakah yang berteriak minta tolong itu sahabat Nabi atau orang kafir, segera sahabat yang pertama memerintahkan Sayyidina Umar untuk terlebih dahulu menolong teriakan itu. Kembali pada saat mendapatkan sahabat yang kedua pun sebenarnya tidak mengetahui asal suara yang ketiga. Apakah yang berteriak minta tolong tersebut, apakah yang berteriak meminta perhatian atau meminta segelas air tersebut umat Islam atau kaum kafir Quraisy? Tetapi mereka memahami makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis kemudian mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Seorang muslim adalah orang yang terhindar dari perbuatan tangan dan mulutnya, keselamatan bagi muslim yang lain. Inilah barangkali yang dimaknai dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mereka sanggup berbuat baik walaupun mereka lebih memerlukan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di Jumat terakhir dari bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Pertanyaan besar untuk kita mengetahui bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan salah satu di antaranya kita beribadat kurban di dalamnya. Pertanyaan, kalau tahun kemarin, tahun sebelum-sebelumnya kita adalah penerima kurban, mampukah hari ini kita menjadi orang yang memberikan kurban? Kalau tahun-tahun dahulu atau mungkin sekarang kita memiliki kendaraan, kita memiliki harta, kendaraan yang kita pakai mungkin hanya akan mengantarkan kita dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar. Mari kita ingat kembali bahwa hewan kurban yang kita sembelih, hewan kurban yang kita kurbankan di bulan Zulhijjah, hakikatnya adalah kendaraan yang ternyata akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin kita bisa membela diri, mungkin kita bisa bela-belain untuk membeli satu unit mobil. Tapi coba hari ini kita pun pertanyakan diri kita, mampukah kita membeli seekor hewan kurban? Jika kita masih mampu membeli seekor hewan kurban, artinya kita termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang mampu menjadi Islam sebenarnya. Ma'asyiral hadirin, segenap jemaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Mari kita semua niatkan di dalam hati kita bahwa tahun ini kita tidak lagi penerima hewan kurban, tetapi tahun ini kita adalah pemberi dari hewan kurban. Insya Allah, jika sudah kita niatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, akan memberikan jalan bagi kita semua untuk kita mendapatkan kesempatan berkurban pada tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah berkahi majelis kita, semoga Allah luaskan rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan setiap langkah dan niat kita di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin, imamil muttaqin wa jaddal hasani wal husnin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla 'ala an-nabiy qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وارض اللهم على أئمة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله